Baik, Anda masih menyaksikan Talkshow eksklusif Jambi TV bersama dengan Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Haji Zumizola Zulkifli STPMA, dan pemirsa Talkshow ini merupakan program Bapeda Provinsi Jambi bekerja sama dengan PT Saka Antero Jambi. Kita lanjutkan Pak Zumi. Tadi sudah kita singgung sedikit masalah infrastruktur yang merupakan poin pertama dalam isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Jambi dan juga jajaran pemerintahannya. Yang kedua tadi permasalahan sumber daya manusia. Nah, ini merupakan salah satu poin penting juga ya Pak ya dalam membangun provinsi kita yang tercinta ini. Nah, isu yang berkembang baru beberapa hari ini Pak, hasil berita yang beredar, hasil ujian nasional siswa SMA nilainya rata-rata anjlok. Nah, ini kan ada kaitannya juga Pak. Bagaimana menurut Anda? Oke, SMA akan menjadi kewenangan dari Pemprov terhitung dari tahun depan. Ya, tentu apa yang terjadi kemarin itu ujian nasional menjadi catatan kita, khususnya dari Dinas Pendidikan. Ya, kita perlu langkah-langkah ke depan bagaimana memperbaiki ini. Tetapi juga bukan di tingkat hanya SMA saja, berarti kita harus perbaiki juga evaluasi dari tingkat yang sebelum-sebelumnya, SD, SMP, SMA, karena seluruh jenjang pendidikan, karena ini berkesinambungan. Kalau sudah kita perbaiki itu semua, insya Allah nanti ke tingkat universitas perguruan tingginya juga akan lebih baik lagi ya tentunya. SDM ini yang disampaikan tadi, tentu sekarang kita mulai berpikir untuk memajukan suatu daerah tidak bisa hanya mengandalkan kepada sumber daya alam lagi, tidak bisa. Tapi tentu manpower-nya yang harus didahulukan. Kita punya program bagaimana untuk menjadikan SDM ini ya bersaing. Kita punya 15.000 beasiswa. 15.000? 15.000. Cukup banyak ini. Cukup banyak. Dalam 5 tahun kita bagi. Dari pihak pemerintah atau dari swasta juga ada di situ? Bisa kita campur di situ. Tapi intinya begini. Konsepnya itu harus beasiswa ini tepat sasaran, satu. Yang kedua harus tepat guna. Tepat sasaran ya tentu harus ada pengaturan-pengaturan siapa yang berhak untuk mendapatkan ini ya. Ini sudah diatur oleh negara ya, yang miskin, tentu yang tidak mampu, kemudian juga yang berprestasi. Anak-anak kita berprestasi harus diperhatikan ya. Kemarin saya kembangkan lagi, sedang dikaji oleh Bapeda. Ada suku anak dalam harus dapat juga. Wajib mereka ya? Harus dapat harus juga. Dapat. Karena pendidikan ini pelayanan pendidikan ini harus diterima, dirasakan oleh semua masyarakat. Termasuk suku anak dalam, termasuk kesehatan juga, pelayanan kesehatannya. Ini sedang dikaji. Dan saya tambahkan, selain tepat sasaran harus tepat guna. Nah, tepat guna ini apa sih? Nah, selama ini kajian kita banyak S1 yang menganggur. Nah, itu dia. Ya, banyak intelektual ya, iya, Pak ya? pengangguran intelektual. Mengapa demikian? Ternyata ilmu yang dimiliki ini oleh masyarakat Jambi ini tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada, yang tersedia, yang disediakan oleh para perusahaan. Saya pernah berbicara dengan beberapa pihak swasta. Sebetulnya mereka ini hampir tiap tahun bisa dikatakan membuka lowongan pekerjaan. Tetapi permasalahannya kualifikasi yang mereka inginkan tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Dengan lulusan yang timbul gitu. dari universitas ya. Jangan kita melakukan kesalahan yang sama. Mencetak S1 itu mungkin mudah. Ya tinggal dikuliahkan, kasih beasiswa 4 tahun, tapi itu menjadi bom waktu. Ketika lulus, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu, kami akan berbicara dengan pihak perusahaan apa sih sebetulnya yang mana yang dibutuhkan. Ya. Nah, setelah itu kita gunakan beasiswa ini sesuai dengan kebutuhan dari swasta. Selain itu juga bukan hanya pihak swasta. Beasiswa ini juga dibutuhkan oleh kebutuhan pelayanan untuk masyarakat. Contohnya apa? Kita butuh tenaga dokter. Masih banyak kurang kita ini. Nah, kita sekolahkan untuk menjadi dokter. Di Unja saat ini fakultas kedokterannya sertifikasi masih C, akreditasinya masih C. Sedangkan kita butuh untuk minimal B. Saya sudah bicara dengan Pak Rektornya, kita punya kesepakaman dan juga kita punya komitmen, dan juga DPR RI dari Komisi 10 kemarin ya, kita bicara Pak, ini kita harus dorong ini. Dan insya Allah kita punya semangat yang sama. Nanti fakultas kedokterannya akreditasinya kita tingkatkan, kita berikan beasiswa, insya Allah
setelah lulus jadi dokter, kita juga butuh tenaga mereka. Jadi bagaimana dengan para lulusan sarjana yang sudah tercetak oleh universitas saat ini, yang mungkin mereka masih banyak belum mendapatkan pekerjaan ini Pak, padahal mereka mempunyai bekal ilmu dari 4 tahun pendidikan yang mereka jalani. Ini bagaimana solusinya? Nah, sekarang ini solusinya salah satunya adalah kita juga selain beasiswa, kita ada BLK, Balai Latihan Kerja, ya. Kita tanyakan kepada perusahaan butuhnya apa, skillnya apa sih yang dibutuhkan. Misalkan ambil contoh kemarin di Petrocinap, kita butuh tenaga untuk tenaga las misalnya. Kita latih itu. Berapa jumlah tenaga las yang dibutuhkan? Yang skillnya yang dibutuhkan berapa? Kita latih itu. Nah, saat ini juga banyak misalkan tenaga perawat kita banyak sekali. Iya, benar. Ya, yang dari menjadi pendidikan kalau tidak salah juga banyak Pak. Juga. Iya. Nah, ada potensi. Saya bicara dengan anggota DPR RI Pak Handayani. Ya, ternyata ada peluang untuk mengirim tenaga perawat kita sampai ke Jepang. Tapi masalahnya apa? Skillnya dalam hal apa dikirim ke Jepang? Perawat. Oke. Perawat ya. Karena di Jepang itu sekarang itu jumlah dari masyarakat yang manula sangat banyak sekali. Dan mereka cocok sebetulnya dengan tenaga kerja kita, perawat kita yang dari Indonesia. Permasalahannya adalah di bahasa. Bahasa. Salah satu kendala ya. Salah satu kendala. Jadi solusi apa? BLK-nya adalah bidang bahasa Jepang. Dengan demikian kita bisa kirim ke Jepang nanti. Gitu. Ya, saya rasa dengan pendekatan-pendekatan Balai Latihan Kerja ini yang memang dibutuhkan skillnya seperti apa, dengan tenaga kerja yang ada dibutuhkan, saya rasa bisa menjadi solusi. Kalau misalnya kita membuka lapangan pekerjaan baru itu tidak memungkinkan ya Pak di Provinsi Jambi? Bisa, tapi tergantung dari swasta ya. Kalau kita bicara masalah pegawai negeri, PNS ya. Sekarang sama-sama kita ketahui untuk jadi PNS tesnya dari pusat. Ya, sudah masih di moratorium lagi ya, kalau tidak salah kan? Gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Kita butuh swasta sebanyak-banyaknya. Saya sudah bicara kemarin dari Jepang juga ada untuk membuka usaha. Mereka tertarik untuk plywood dari kayu sawit. Kemudian juga dari karet pun bisa diolah. Oleh sebab itu kita akan mendorong untuk revitalisasi karet ya, supaya berkesinambungan bahan bakunya ini ya. Tentu akan melibatkan masyarakat toh gitu, tenaga kerjanya. Dan juga dari misalnya gas, kemarin kita ada bicara dengan PT Hexindo. Saya langsung mengatakan oke, gas bisa kita dorong, minyak pun kita bisa kita upayakan, tetapi tenaga kerjanya harus dari orang Jambi. Dan mereka setuju dengan hal ini? Itu syarat yang saya berikan. Sebelum kita bicara sebelum bicara masalah teknis, kita bicarakan dulu masalah tenaga kerjanya. Harus mayoritas adalah orang Jambi. Kalau tidak sesuai dengan skillnya, kita latih skillnya. Jadikan itu CSR mereka. Ya, itu syaratnya. Gitu. Jadi jangan jadi masyarakat Jambi penonton. Gitu. Di negeri kita sendiri betul, ya Pak. Betul. Itu kalau dari sisi pendidikan. Nah ini kalau dari sisi kesehatan ini Pak. Juga banyak hal-hal yang ditemukan. BKKBN juga masih melakukan roadshow kemana-mana untuk menggalakkan 2 anak lebih baik. Nah ini bagaimana dari sisi kesehatan ini Pak? Sisi kesehatan, permasalahan sekarang adalah keterbatasan masyarakat Jambi untuk mendapatkan akses kesehatan. Kemarin saya ke Kabupaten Sarawangun, ya, ke suku anak dalam. Kita kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, memberikan pelayanan. Kita punya kita sepakat bahwa dengan Pemkab Sarawangun, ya, untuk memberikan pelayanan ini dibuka seluas-luasnya, akses ini diberikan kemudahan kepada masyarakat. Dan tentunya ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Dari tenaga kesehatan pun kita masih kekurangan. Butuh penyebaran ya yang merata. Apakah itu perawatnya, apakah itu bidannya, apakah itu dokternya sekalipun. Ya, kita butuh itu. Dan dari tingkat puskesmas sampai ke rumah sakit umum daerah. Setiap tahun kita anggarkan misalkan untuk peralatannya, misalkan untuk fasilitas-fasilitas lainnya, ambulannya, kita akan berikan itu. Ya tentu
butuh kesepakatan, komitmen dari semua pihak. Alhamdulillah kemarin saya bicara dengan IDI, mereka akan siap bantu. Gitu. Karena ini dari catatan angka kematian ibu dan kematian bayi ini juga masih tinggi kalau tidak salah di Provinsi Jambi. Nah, pemerintah untuk meminimalisir lah setidaknya, bagaimana Pak yang dilakukan? Kita akan lebih menggiatkan masalah di posyandu, ya. Kesadaran dari ibu, ya, untuk dapat memberikan gizi yang baik di keluarganya juga sangat penting sekali. Oleh sebab itu kita guide PKK. Ya, peran PKK di sini bisa sangat besar sekali, sangat besar. Peran ibu sangat besar sekali. Bagaimana memperhatikan gizi anak yang sudah ada, bagaimana memperhatikan gizi anak yang dikandungnya, bagaimana memperhatikan gizi juga bapaknya, satu keluarga, ya, sangat penting sekali. Nah, oleh sebab itu PKK sangat penting untuk kita guide dan untuk memberikan sosialisasi masalah kebutuhan gizi ini. Oke, berarti ini juga ada kaitannya dengan warga kurang mampu ya, yang ada di Provinsi Jambi, Pak ya. Betul. Tadi kita bahas pendidikan, ada kesehatan juga, infrastruktur rumah mereka mungkin. Nah, untuk merangkul mereka semua agar mereka merasakan pembangunan yang sedang Anda jalankan bersama Pak Fahrodi Umar saat ini, bagaimana cara merangkul mereka warga kurang mampu ini, Pak? Apa bantuan yang diberikan mungkin, Pak? Ya, tentu begini. Kita akan duduk mengerjakan ini dengan Bupati Wali Kota Provinsi Jambi. Ya. Berkoordinasi dengan pimpinan di daerah ya. Betul. Dan misalnya contoh begini. Kita tahan dulu mungkin Pak contohnya di segmen berikutnya pemirsa. Dan kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Kita nanti boleh jalan-jalan mungkin Pak ya. Silakan. Melihat taman di sekitar rumah dinas gubernur ini. Saya akan ajak Pak Zola untuk jalan-jalan sejenak pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Eksklusif Jambi TV.